Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya mahasiswa semua 4 AKMD. Saya nggak tahu kalian buka videonya kapan, tapi, semoga kalian semua selalu sehat ya dan baik. Nah, jadi saya share dulu ya sebentar untuk silabus urutan mengajar kita. Nah, kemarin saya sempat tidak bisa masuk ya di 24 April ini. Ini saya ada share screen Excel ya, semoga sudah nampak. Nah, terus kemarin juga kena pula hari ini ya, May Day ya, 1 Mei. Sehingga karena kita ini kelasnya 1 hari langsung 2 pertemuan, jadi di match-nya agak besar ya. Kalau nggak masuk itu 2 materi tidak tercapture. Jadi, di kesempatan ini saya akan buat video ya terpisah. Kali ini, saya pakai headset yang mic-nya saya dekatin banget ke ini saya, ke mulut saya, jadi semoga lebih jelas ya. Memang 3 video sebelumnya itu agak kurang jelas suaranya, ya semoga yang kali ini lebih baik, tapi adik-adik bisa pakai headset ya, sehingga suaranya lebih fokus, lebih kedengar, ya. Ya jadi ada plus minusnya juga ya, kalau saya buat kayak gini, kalian bisa ulang-ulangin lagi bagian yang nggak paham. Tapi kalau kita live langsung di kelas ya pastinya jauh lebih enak ya. Tapi tidak ada dokumentasi sehingga agak sulit kalau kalian mau ulang ya. Kecuali mungkin ada WIB atau dari kalian yang buat perangkat kamera jadi bisa video. Oke, jadi hari ini kita akan bahas ya yang di video ini tentang Project Appraisal and Risks. Lalu nanti satu lagi video tentang specific investment decision. Ya, kalau kita bahas dulu tentang UAS ya, UAS untuk eh, manajemen keuangan semester ini 29 Mei saya nggak tahu sih apakah benar atau enggak ya, kayaknya sih enggak lah, kayaknya di Juni sih. Ya, cuma intinya UAS ini kalau yang manajemen keuangan tahun-tahun sebelumnya ya kakak-kakak kelas kalian itu selalu cash based. Ya, jadi ada soal dan kalian jawab jadi case study gitu. Nah, yang kali ini karena UTS-nya sudah project based, biasanya UAS-nya sih juga project based. Tapi memang belum ada pembicaraan sih, ya. Ya mau project based kayak mau case based sama aja lah ya. Sama-sama asal kalian paham ya ilmunya pasti bisa jawab ya, bisa kerjakan UAS. Jadi nggak usah takut. Nanti seperti biasa akan saya kasih kisi-kisi ya. Oke, untuk 3 pertemuan sebelumnya, mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya ya. Saya yakin harusnya ada. Jadi nanti kita di pertemuan Rabu depan ya, di 8 Mei, kita bisa bahas dulu deh 5 pertemuan ini ya. Untuk adik-adik yang ingin bertanya silakan kita bahas dulu ya. Soalnya di sini ada latihan soal, kita bisa pakai untuk pembahasan, untuk review lah ya. Saya sih berharap dari adik-adik semua ada ini ya pertanyaan ya. Jadi kalian sudah dengar ya, sudah saya upload di YouTube, kalian sudah dengar. Habis itu kalian sudah ada nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi lebih enak Q&A. Oke, jadi untuk pertemuan ini chapter 5 di Project Appraisal and Risk seperti biasa nanti Excel, PowerPoint saya akan send di Microsoft Teams ya. Oke, sekarang kita masuk di Project Appraisal and Risk. Kita masuk ke slide-nya ya. Oke. Oke, Project Appraisal and Risk. Oke, bentar ya. Oke.
Oke, kita masuk ya ke chapter 5, Project Appraisal and Risks. Oke, appraisal, kalian harusnya sudah tahu ya, investment appraisal, berarti kita melakukan penilaian. Penilaian untuk apa? Penilaian untuk apakah investasi tersebut, project tersebut, bisnis tersebut, kegiatan tersebut, kita nilai dan ujungnya adalah we take it or not. Ya, kita ambil atau enggak. Yes, no. So, kalau ada dua, harus pilih salah satu dengan modal kita yang terbatas, ya. Kita pilih A atau pilih B. Jadi kita perlu melakukan analisis perhitungan appraisal, ya. Sekali lagi tidak jemu-jemu saya ingatkan ya, di dalam dunia bisnis project itu ya, saya sangat meyakini itu adalah sesuatu yang kompleks, ya. Kompleks artinya ya, artinya kalau bahasa bahasa kalian ya yang masih muda itu tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Tidak semudah itu. Jadi yang kita pelajari itu memang lebih dari sisi uang, duit ya. Karena kita di Indonesia RP ya, kalau internasional dolar ya. Jadi banyak sekali faktor lain yang tidak boleh kalian abaikan, sekalipun kalian adalah finance manager semua di sini, finance director. Ya, memang concern kita sisi uang, tapi saya sangat mendorong kalian juga paham dan mengerti dengan aspek-aspek lain ya, seperti keadaan ekonomi, mungkin sekarang lagi perang, ke depannya kita akan green environment, segala macam yang seperti itu ya perlu kalian pahami juga. Sehingga selain dari sisi keuangan, dari sisi lain tersebut ya yang signifikan juga kalian bisa pertimbangkan. Ya. Lalu ada risiko. Nah, dengar kata-kata risiko pasti sudah sering banget ya. Risiko, risiko, risiko. Ya. Contohnya misalnya kalau kalian eh, bawa kendaraan misalnya, ya semoga kalian semua yang bawa kendaraan atau pakai kendaraan itu aman-aman selalu ya. Tapi kan kita tahu selalu ada risiko. Ya, kalau kalian nyetir, misal bawa motor, naik motor ya, mengendarai motor, ada risiko jatuh, ada risiko nabrak dan ditabrak ya. Tapi kan kita melakukan yang namanya minimalisir, antisipasi. Ya, contoh tadi kalau kita mengendarai motor, kita misalnya pakai helm, ya, pakai helm, ya supaya kalau misalnya jatuh, kepala kita damage-nya ya atau sakit karena jatuhnya, kerusakan karena jatuhnya itu lebih minim, ya. Atau kita misalnya pakai sepatu ya, kita pakai sendal gitu, kita pakai jaket ya karena dingin anginnya tuh ya. Oke, nanti di sini kita akan pelajari risk and uncertainty, dua hal yang mirip ya, tapi sebenarnya berbeda. Oke. Sini kita juga akan belajar sensitivity analysis ya dan probability analysis. Nah, jadi inti dari materi ini ya, project apa project appraisal and risks itu adalah mengetahui risk and uncertainty, risiko dan ketidakpastian, sensitivity analysis, dan probability analysis. Oke, kita langsung masuk ya di risk and uncertainty. Di dalam kita menjalani hidup pasti banyak sekali risiko ya dan juga ketidakpastian. Nah, pasti ya, kalian mungkin masih muda tapi pasti sudah banyak itu ya. Mungkin selama hidup kita pun nggak sadar kalau kita sebenarnya sudah mengalami ya, mungkin kita sudah juga mengatasi risiko dan ketidakpastian ini, ya. Nah, risiko dan ketidakpastian, contohnya kalian ya, kalian kuliah misal, ya, ada uncertainty juga kan, ada ketidakpastian apa tuh? Apakah setelah lulus kalian akan dapat pekerjaan yang baik, yang gajinya besar, ya? Itu kan belum belum pasti ya, tidak pasti, ya. Risiko, ya, selama kalian kuliah mungkin ada risiko lain ya kan? Ada risiko misalnya selama kuliah ada risiko misalnya karena kalian harus kuliah gitu ya. Jadi kalian tidak bisa fokus 100% di pekerjaan kalian misal karena kalian harus bagi waktu ya.
antara kerja dan kuliah gitu ya. Risiko dan ketidakpastian. Saya yakin ya kita semua pasti secara tidak langsung sebenarnya sudah pernah memikirkan dan mengalami ya. Kalau kita lihat di sini memang sangat amat mirip ya risiko dan ketidakpastian ini. Nah, risiko di sini ya several possible outcome ya dua-duanya sama artinya kita hasil atau kejadian yang akan terjadi setelah ini itu benar-benar banyak sekali gitu ya. Contoh kayak kuliah, kalian bisa dapat pekerjaan yang baik, tapi bisa juga tidak dapat ya. Makanya kita harus mengusahakan kalian selama di kelas atau lagi belajar itu sungguh-sungguh ya, dapatkan ilmunya. Tanya ke dosennya kalau nggak paham seperti itu. Ya, jadi itu kita meminimalisirkan ya outcome atau hasil yang tidak sesuai ekspektasi kita gitu ya. Nah, kalau risk juga dia calculable when easy to assign probability to outcome. Jadi dia lebih dapat dihitung kalau risiko ya. Sedangkan kalau uncertainty ketidakpastian itu lebih susah untuk dihitung probabilitasnya. Ya, ini wajar sekali ya kalau risiko kayak tadi tuh misalnya kalian mengendarai motor ya, kalian pakai helm. Ya, kalau kalian mengendarai mobil, kalian pakai safety belt, ya itu semua kan untuk kita perhitungan risiko kita mengalami kecelakaan itu bisa kita minimalisir. Ya. Tapi kalau ketidakpastian, nah ini memang agak sulit. Ya. Misalnya apa ya contoh gampangnya misalnya kayak jodoh, jodoh atau pasangan hidup itu kan ya agak tidak pasti gitu ya. Kayak sesuatu yang sulit lah mungkin kita bayangkan. Mungkin kita bisa kasih kriteria gitu ya. Kita bisa kasih kriteria kita mau, yang cewek misalnya mau cowok yang kayak gini kayak gini kayak gini, ada kriteria gitu ya. Tapi kan ada juga faktor X ya, ada faktor X, faktor Tuhan ya. Kita semua beragama, kita tahu ya, Tuhan juga, memberikan jodoh, kita juga mengusahakannya, misalnya seperti itu ya. Nah, lalu, increase as the variability of return increase. Kalau uncertainty increase as project life increase. Ini kalau di dalam project-nya tersebut ya, ya risiko ini bertambah as the variability of return. Jadi risiko akan bertambah kalau return atau hasil yang kita dapat itu juga bertambah gitu ya. Jadi makanya kalian pernah dengar istilah high risk, high return ya. High risk, HR, nanti high return juga ya. Terus ada low risk, low return ya. Jadi contohnya deh misalnya di dalam investasi ya. Investasi contoh obligasi, obligasi atau deposito gitu ya. Obligasi atau deposito dia kan udah pasti tuh udah fix dia. Misalnya dapat 6% per tahun. Ya, jadi risikonya rendah. Risiko rendah itu misalnya obligasi pemerintah, kan pemerintah kan sangat kecil lah kemungkinannya bangkrut. Sehingga 6% per tahun ini sudah jadi sesuatu yang hampir pasti gitu. Sehingga dia low risk. Low risk tapi return-nya juga low, cuma 6%. Ya. Mungkin kalau yang high risk high return dalam investasi misalnya kripto atau saham. Ya. Dia high risk tuh kalau naik bisa naiknya 20% ya. Lebih tinggi lah daripada obligasi atau deposito. Tapi dia ya high risk dia bisa turunnya banyak 2-20%, tapi dia bisa juga return-nya tinggi. Sekali naik 20% tadi ya. Dia bisa naik 20%, tapi juga bisa turun 30% misal. Ya, jadi ada high risk, high return, low risk, low return. Ya, sama kayak hidup juga ya kan. Semakin kalian berani, chance-nya kan semakin besar. Tapi kalau kita nggak berani, apalagi tidak mau memulai, ya boro-boro dapat return ya kan. Jangankan dapat return, susah dapat return-nya gitu. Jadi ya tapi di mata kuliah ini
ya kita belajar sebagai seorang sarjana, kita juga harus memperhitungkan ya risiko yang acceptable. Jadi risiko ini kita udah hitung, kita punya conviction atau keyakinan, kita ambil. Nah, jadi satu sisi kita harus berhati-hati ya. Makanya saya suka banget tuh dengan bahasa Indonesia ya, hati-hati. Ya, kalau di bahasa Inggris kan caution, be careful gitu ya. Tapi kalau bahasa Mandarin Shaoxing gitu kan ya, Shaoxing. Shaoxing itu kan, sorry ya kalau ejaannya salah, kalau cara pelafalannya salah. Shaoxing itu kan hati yang kecil gitu ya. Jadi hati kita kecil gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia hati-hati. Jadi ada double hati, dua hati. Ya, hati yang pertama untuk kita skeptis, untuk kita berhati-hati, kita hitung. Tapi hati yang satu lagi untuk kita berani. Ya, karena yang namanya investasi atau bisnis atau project itu kan ada ketidakpastian tadi ya. Belum pasti untung, belum pasti rugi juga gitu. Ada risiko. Nah, risiko ini kita minimalisir sebisa kita. Jadi kita hati-hati. Kita kalkulasi sebisanya, kita punya conviction atau keyakinan, kita kita punya passion di sini ya kan. Terus kita punya satu lagi hati untuk melangkah, harus berani ya, menyerahkan faktor X tadi. Ya. Karena kan saya yakin sih yang namanya keberuntungan itu adalah saat kalian sudah melakukan persiapan, kalian melakukan yang terbaik, ya. Pada saat itu datanglah kesempatan. Nah, itulah orang kan bilangnya kita hoki gitu ya, beruntung. Sebenarnya enggak juga. Kalian sudah persiapan, kalian sudah melakukan yang terbaik, ya. Enggak mungkin Tuhan diam saja kan. Tuhan kan Maha Adil, Dia akan kasih kalian kesempatan tersebut. Ya, sama kayak kuliah juga IPK kalian tinggi. Padahal misal kalian kelihatannya hari Minggu jalan-jalan terus, sebenarnya enggak. Ternyata hari Senin sampai Sabtunya kalian mati-matian gitu belajar ya. Setiap di kelas kalian serius, kalian benar-benar perhatiin, kalian tanya dosen ya wajar aja gitu loh. Terus orang bilangnya kamu memang jenius, sebenarnya enggak, ya jenius iya, tapi aku juga berusaha gitu. Ya. Oke, ketidakpastian udah jelas ya, increase as project life increase. Ya semakin berjalan ya, semakin berjalannya project atau bisnis, ya atau hidup kita bahkan, itu kan ketidakpastian itu selalu ada gitu. Kalau kalian tahu ya kisah Nokia, HP Nokia mungkin sekarang udah jarang banget. Mungkin di zaman kalian langsung sekali udah besar itu zamannya Android kali ya, Android atau Apple. Kalau zaman saya masih ada tuh Nokia, saya dulu sempat pakai Nokia Center, yang bisa untuk center gitu. Nah, Nokia itu dulu luar biasa perkasanya. Baru tiba-tiba entah kenapa tersalib ya sama Android, sama Apple, habis Nokia, tumbang. Ya. Nggak entah kenapa sih, sebenarnya ada alasannya karena dia tidak berinovasi, karena dia merasa sudah di titik yang nyaman gitu, tidak akan ada kompetitor yang bisa menyaingi. Tapi kita nggak tahu kan, sampai sekarang Nokia udah nggak pernah terdengar lagi. Atau misalnya kamera dulu ya yang Kodak, kalau kalian tahu, kalian yang dulu pakai cuci fotonya itu harus dicuci ya. Dulu itu kan terkenalnya luar biasa itu, semua orang pakai. Tiba-tiba HP sekarang udah bisa foto. Nggak perlu lagi kita capek-capek cuci ya kan, mau ngeprint juga gampang. Kalau dulu butuh waktu tuh, 3 hari, seminggu. Sekarang udah tinggal jepret-jepret-jepret, keluar fotonya. Bahkan kita pakai HP, nggak pakai kamera lagi ya kan. Nah, jadi ada ketidakpastian. Nah, itulah kenapa risk and uncertainty tidak boleh dipandang remeh. Apalagi kalau untuk bisnis ya, dan investasi sangat perlu selalu ada inovasi, ya, ada pembaharuan ya, jangan stagnan. Ya, banyaklah segala bisnis atau project ataupun dalam hidup kita harus inovasi, kita harus selalu mau berkembang, selalu harus mau maju, harus mengintrospeksi diri ya, menerima kritik dan sehingga kita terus maju. Ya, jadi seperti sepeda gitu, seperti kita pakai sepeda ya. Kalian tahu kan sepeda ya, dia harus selalu dikayuh kalau mau jalan dan kalau mau kita nggak jatuh. Kalau kalian nggak ngayuh lagi, ya kan? Kalau kalian nggak ngayuh lagi kan dia tetap jalan ya, tapi kan makin lama makin lambat, ada gaya gravitasi, habis itu kita satu titik berhenti, jatuh. Jadi harus terus bergerak, ya.
Oke, sedikit ini juga ya ilmu kehidupan. Semoga paham, jelas. Nah, di sini saya ada tambahin ya di slide dosen lain mungkin nggak ada. Saya ada tambahin di sini. Risiko pada dasarnya adalah tingkat kemungkinan bahwa suatu tindakan atau kegiatan akan mengarah pada kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Jadi yang namanya risiko itu biasa cenderungnya negatif ya, negatif. Ya, kalau positif kan bukan risiko, tapi harapan gitu ya, harapan atau pengharapan gitu dia akan baik. Kalau risiko kan bahwa akan mengurangi kerugian atau hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Tapi risiko ini bagus gitu. Dengan mempertimbangkan risiko lah maka mobil ada safety belt, ada seat belt, ya kan? Kita pakai seat belt. Kalau kita tidak mempertimbangkan risiko, ya, atau istilahnya kan jadinya kayak negative thinking gitu ya, bahwa akan terjadi kecelakaan. Kita nggak mau ada kecelakaan gitu. Tapi kita harus meminimalisir, makanya pakai safety belt. Gitu. Karena nggak semua orang juga memiliki sense apa ya, sense of safety yang tinggi gitu. Sehingga produsen mobil memutuskan semuanya harus pakai safety belt. Makanya peraturan di lalu lintas, kepolisian juga perlu ada safety belt seperti itu. Ya, sedangkan ketidakpastian tadi banyak sekali variabel yang tidak dikenal seperti kalau kalian lihat ya sekarang kalau kalian ada investasi saham atau kripto baru-baru ini kan turun drastis. Kenapa? Karena tiba-tiba ada perang antara Israel dan Iran ya. Jadi wah itu kan tidak dikenal variabel yang kita nggak tahu gitu loh. Bagaimana kalian tahu tiba-tiba ada perang kan nggak tahu, nggak mungkin dikasih tahu dulu kan. Bro, gua besok mau serang rudal gitu kan ke Iran kan nggak tahu kita ya. Kalau tahu kan aset-aset saham, kripto kita udah kita amankan dulu gitu, udah kita jual dulu misal ya. Tapi satu sisi juga karena perang itu emas jadi naik, gold. Kita nggak tahu juga kan. Kalau kita bisa tahu contoh dalam sisi investasi udah kita jual tuh high risk aset kita seperti saham, kripto udah kita jual, kita beli emas. Kan kalau kita bisa tahu, masalahnya kita nggak bisa tahu. Kalian sudah hitung nih risiko. Ya, kalian sudah hitung beli kriptonya misalnya ya, nggak di harga sekarang, tunggu turun dulu, benar. Tiba-tiba ada ketidakpastian, variabel yang tidak dikenal, ada perang misal. Nah, who knows ya kan. Nah, tapi setidaknya kalian sudah melakukan yang terbaik tadi dan sudah meminimalisir risiko. Ya, itu contoh yang paling gampang saya bisa kasih, pasti banyak banget. Saya berikan kalian prinsipnya, saya yakin kalian pasti sudah tahu lah ya, bedakan risiko dan ketidakpastian. Jadi makanya di dalam bisnis itu sekali lagi ya, itu kompleks sekali. Ada kompleks sekali. Di dalamnya ada risiko dan ketidakpastian. Makanya kalau kalian punya teman yang misalnya dia buka usaha restoran gitu ya, dia buka usaha restoran dan berhasil, ya. Sekalipun teman kalian ini kasih tahu resepnya apa, terus bagaimana dia mengelola karyawan, mengelola ini itu kalian dikasih nih the secret recipe-nya, ya, rahasia dapur segala macam. Tapi di tangan kita kadang belum tentu itu sama hasilnya gitu. Ya, saya meyakini sih itu. Jadi sangat kompleks. Makanya hal yang bisa kita lakukan adalah belajar dan belajar dan belajar. Belajar dan menerapkan. Belajar, menerapkan gitu. Sekalipun kalian sudah belajar di S1 ini ya, pasti nanti di dalam dunia kerja atau di dalam bisnis kalian nanti ya, kalian jadi direktur, manajer itu kalian harus menyesuaikan gitu dengan keadaan tempat kalian kerja atau bisnis tersebut. Ya, tidak bisa benar-benar totok teori gitu. Nah, kalian harus bisa menyesuaikan. Makanya adaptive skill ya, bagaimana kalian bisa beradaptasi itu penting sekali. Ya, kalian tetap pegang prinsipnya ya, yang namanya prinsip tetap harus kalian pegang ya, apapun situasinya kalian jujur, kalian melakukan yang terbaik ya, itu tetap harus. Tapi hal-hal yang bisa kompromi gitu ya atau hal-hal yang tidak prinsip itu bolehlah kalian harus fleksibel ya, jangan terlalu kaku gitu ya. Misalnya kalian sedang berurusan dengan auditor ya. Ya prinsipnya tetap harus kalian pegang kan harus sesuai SAK, yang material harus dipertahankan, tapi kalau yang imaterial ya nggak apa-apa lah gitu kan.
harus inilah, harus apa namanya, bisalah cincai sedikit gitu bahasanya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada contoh, misalnya project 1 ada 70% probability, ya, probabilitas tahu ya, probabilitas itu kan pasti kalau di dalam matematika saya yakin kalian sudah belajar di SMA atau SMK dia di bawah 1. Kalau udah 1 berarti dia sudah menjadi kepastian. Kalau dia masih probability dia di bawah 1. Makanya di sini kan 70%. 70% itu kan 0,7 ya, di bawah 1. Nah, 70% dia project ini akan menghasilkan hasil atau return ya, cuannya itu ya dari project 150.000 itu ya. Sorry, maksudnya 70% probabilitas, 70% kemungkinan project ini akan memberikan hasil atau cuan 150.000 dan 30% di bawah 50.000 ya. Jadi karena kan project ini belum jalan, kita nggak tahu ya. Tapi sekarang kita mau putusin nih, we will take it or not. Kita mau jalani atau enggak nih project 1. Makanya dihitung-hitung kalkulasi ya. Kalian sudah hitung investment appraisal juga, cash flow segala macam. Kalian DCF-kan pakai NPV. Kalian pakai juga metode lain yang payback period. Kalian pakai ROCE, capital employed. Kalian udah pakai IRR, semua kalian sudah hitung. Ya, bahkan kalian perhitungkan juga keadaan ekonomi. Ya, bagaimana project ini masa depannya gimana, semua udah kalian hitung, dapatlah 70% probabilitas 150, 30%, 50.000. Tetap ada pasti. Ya, tetap ada probabilitas yang bahwa project ini tidak berhasil, karena kan belum terjadi, kita nggak tahu. Nah, lalu project kedua, 70% juga, 110.000, 30%, 90.000. Di bawah 90. Jadi, di satu sisi project 1 ini tingkat dia akan dapat 150.000 besar, itu tinggi. Tapi tingkat 30%-nya ini rendah sekali, 50.000 ke bawah. Sedangkan ini dia lebih moderat, 70% 110.000, 30% 90.000. Jadi kalian bisa lihat ya di project 2 ini lebih moderat risikonya. Maksudnya kalau berhasil ya nggak terlalu gede, tapi kalau turun nggak terlalu berhasil ya nggak terlalu jauh juga hasilnya dari 110, cuma selisih 20.000. Tapi kalau project 1, kalau berhasil tinggi banget 150, tapi kalau gagal sampai 50.000. Ini kan selisihnya range-nya 100.000, 100K. Sedangkan ini cuma 20K. Ya, informasi yang kita punya cuma ini. Jadi apa yang mau kita pakai? Nah, kalau kita lihat dari risiko dan uncertainty, project 1, case 1 itu lebih risiko. Ya. True or false statement. Mana yang kita pilih? Project 1 atau project 2? Saya bisa bilang dua-duanya oke. Ya, tergantung. Nah, kembali lagi tergantung dari hal-hal yang non keuangan tadi yang pertama. Ya, ada hal-hal di luar non keuangan yang apa namanya? Perlu kita analisis. Misal kalau project 1 dia cuma sekali aja nih. Misalnya ini project dari Dubai, dia cuma sekali aja, tapi project kedua dia project dari Jakarta dan dia bisa berulang kali. Nah, kalau dari saya mungkin ambil project 2 ya, karena ada chance repeat order tadi. Daripada project 1 lebih tinggi tapi dia satu kali pukul selesai. Nggak ada lagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada yang salah kok. Ya, belum lagi kalau bos kalian orangnya risk taker. Ya, berarti dia ambil project 1. Atau bos kalian orangnya lebih moderat. Ya, lebih adverse risk. Berarti dia mungkin ambil project 2. Tidak ada yang benar sih dalam hal ini. Ya. Tapi kalau kalian ingin memilih risiko yang lebih rendah, kalau tujuan kita meminimalisir risiko ya berarti kita ambil project 2. Ya, jelas ya. Terkadang tidak semua bisa langsung ditentukan apakah A atau B. Ya, kalian perlu hikmat, kalian perlu analisis yang lebih dalam. Nah, kita masuk ke sensitivity analysis. Ya, tadi kita sudah belajar risk and uncertainty. Nah, sekarang kita belajar sensitivity analysis. Nah, sensitivity analysis di sini ada kata-kata NPV ya. Harusnya masih ingat ya di video saya yang kemarin. Semoga kalian sudah
Dengarkan, kalian sudah pelajari ya, NPV, Net Present Value, ya, yaitu nilai bersih kas yang kita terima dari project tersebut, dari investasi tersebut. Net Present Value. Jelek ya tulisan saya ya, soalnya saya pakai mouse. Oke, tapi harusnya sudah tahu. Nah, sesuai namanya, sensitivity. Artinya apa? Sensitif. Mungkin ada teman kalian yang agak sensitif, disinggung sedikit sensitif, disenggol sedikit sensitif, marah, gitu ya. Jadi sama, sensitivity itu kita mau lihat tingkat kepekaannya, ya. Tingkat kepekaan apa? Nih, how responsive, seberapa responsif atau peka NPV terhadap perubahan dalam variabel tertentu, ya. Jadi paham ya. Jadi kalau misalnya misalnya ya, contoh simpel, misalnya suatu kesuksesan dalam restoran saya itu ada 3. 1, makanannya enak. 2, karyawannya ramah sehingga customer kita happy. Ketiga, banyak diskon misal. Ya. Jadi tadi 1, makanannya enak. 2, karyawannya ramah. 3, banyak diskon. Jadi kita mau lihat. Ini kan kita udah hitung NPV-nya nih. Dengan resep ini ya istilahnya ya. Kita udah hitung dapat NPV-nya sekian. Kita mau lihat nih, kalau misalnya nomor 3 diskon kita hilangkan, misalnya nih kita nggak mau lebih banyak diskon. Nah, NPV kita seberapa sensitif dia terhadap poin nomor 3 ini. Ini simpelnya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya tidak banyak diskon, NPV kita masih stabil karena makanan kita enak, karyawan kita ramah. Oh, berarti yang nomor 3 ini bisalah pelan-pelan kita kurangin, diskonnya lebih dikurangin. Tapi kalau diskon kita kurangin, NPV kita langsung turun, artinya kan sangat sensitif dia. Artinya orang makan di tempat kita ngincar diskon. Lebih banyak ngincar diskon gitu loh. Nah, di sini ketika harus hati-hati nih, diskonnya misalnya kalian mau kurangi supaya laba lebih tinggi, kalian harus pandai caranya. Jadi misalnya tetap ada diskon tapi di jam tertentu atau gimana gitu. Nah, disitulah bisnis ya, manajemen, teman-teman kita manajemen terutama marketing ya, itu mulai memikirkan gimana caranya gitu. Tapi triggernya bisa dari kita, akuntan, finance manager seperti itu. Itulah jadi terjadi suatu keindahan dalam perusahaan itu saling apa ya namanya, saling bahu-membahu gitu, saling membantu, saling berkontribusi untuk perusahaan. Nah, gitu. Idealnya kan seperti itu ya, tapi kadang kan antara bagian marketing sama finance kita sukanya sih kelahi ya. Kelahi dalam tanda kutip, mereka minta biaya campaign misal, biaya marketing 100 juta. Tapi bagi kita itu sangkos, ingat ya, sangkos kemarin ya. Bagi kita ini sangkos. Sehingga jangan 100 juta dah, 25 juta aja misal. Wah, bagian marketingnya 25 juta dapat apa, Bos? Ya kan nggak bisa marketing ini. Oh, nah, akhirnya terjadi cekcok gitu karena masing-masing mementingkan kepentingannya departemen masing-masing gitu. Tapi kalau semua departemen itu memikirkan untuk jangka panjang, nah disinilah tugas direktur ya kan, tugas direktur, tugas GM, General Manager supaya antar departemen bisa sinkron sehingga tujuan perusahaan tercapai. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya kita kan tahu nih ada berbagai, kalau kalian hitung NPV, relevant cash flow, kan kalian tahu ya ada harga jual. Sini ada contribution margin, harusnya di AKBI atau AKM kalian pernah ini, nanti kita singgung lagi. Lalu ada cost of capital, initial investment, operating cost, ini kan sangat mempengaruhi NPV. Jadi di sini kita mau lihat nih seberapa sensitif ya variabel-variabel ini terhadap NPV. Sehingga di situ kita bisa analisis dan kita bisa tahu apa nih yang paling membuat respon atau NPV kita ya, yang membuat NPV kita itu bergejolak. Nah, jadi dari sini. Jadi dari sini juga kita bisa tackle apa yang harus kita improve. Jadi kita bisa kayak ada kaca pembesarnya gitu loh, yang bagian mana yang lebih harus kita improve. Jadi jelas ya fungsi dari sensitivity analysis. Oke.
Ini bahasa teorinya ya. Nanti kalian tolong baca ya. Saya ada buat satu contoh kasus dari sini juga sih di dalam Excel sehingga kita bisa memahaminya lebih gampang ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita langsung lihat dari Excel aja supaya lebih mudah. Oke, saya buka ya. Oke, saya sudah share Excel. Oke. Oke, semoga udah nampak ya. Oke, semoga nampak, semoga sudah ada. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini sebenarnya sama persis kayak yang di PowerPoint ya. Jadi nggak usah bingung. Ini sama persis, cuma saya buat di Excel supaya kalian lebih gampang. Coba kita lihat. Nah, ini kan relevan cash flow ya. Kita buat timeline of cash flow ya. Cuma di sini dibuatnya simple, langsung initial investment, sales revenue, variable cost gitu ya. Kalau di soal kita kan lebih rigid, lebih banyak ya variabelnya ya. Kalian harus hitung dulu revenue-nya, nggak langsung dikasih tahu. Kalian hitung dulu operating cost-nya, di mana ada inflasi lagi segala macam. Ya, tapi di sini dibuat simple, initial investment 7.000, sales revenue-nya year 1, year 2, terus variable cost-nya. Dia nggak ada depresiasi supaya memudahkan. Tapi kalau di contoh soal kita yang kalian kerjakan kan ada. Ya. Sebelumnya kalian udah paham ya contribution margin ya. Nah, tadi kan salah satu variabelnya di sini saya nggak tulis pula ya. Itu contribution margin. Nah, kalian harus tahu dulu nih contribution margin itu apa. Ya, contribution margin itu adalah untung di mana sales dikurang variable cost. Nah, kita tahu cost itu kan ada fix ya dan ada variabel. Nah, saat sales ini dikurangin sama variable cost saja, fixnya nggak masuk dulu, itu disebut contribution margin. Ya, artinya setiap tambahan satu sales, maka akan tambah juga variable cost. Jadi semakin naik sales, pasti variable cost semakin naik. Ya, tapi kalau fixed cost belum tentu dia naik. Ya, contoh misalnya, ya, contohnya apa ya paling simple ya. Misalnya kalian jualan burger, kita jualan burger ya, McD. Misalnya setiap pembelian Big Mac, ya, sales, kalau nggak salah sekarang 55.000, kalau nggak salah ya. Maka variable cost-nya apa? Variable cost-nya kan kita tahu ada dagingnya ya, daging burger, ada tomat, selada, ya, apalagi rotinya, bannya, ya, ban bukan ban mobil ya, maksudnya roti ban. Ya. Itu kan ada pembelian satu, berarti kan ini kan juga akan nambah karena ini wajib ada. Ya kan? Jadi cost dari burger, tomat, selada, roti ban ini akan naik juga saat ada penjualan satu Big Mac. Tapi kalau fixed cost, ya, misalnya fixed cost-nya ini adalah misalnya gaji kasir. Anggap gaji kasirnya ini bulanan, fix. Ya, misalnya dia udah digaji misalnya 8 juta per bulan. Nah, dia mau ada pembelian Big Mac sales banyak atau enggak, ya tetap gaji kasir ini fix. Ya, karena dia udah gaji bulanan misalnya. Saya nggak tahu ya di McD apakah gajinya per penjualan atau apa, tapi anggaplah fix. Jadi dia tidak terpengaruhi. Ya, jadi mau ada tambahan penjualan, fixed cost tetap sama gitu. Ya, fixed cost ini kalau kalian ingat di akuntansi biaya, semakin banyak penjualan, bisa jadi fixed cost akan naik, tapi dia nggak langsung.
dia ada di tahap tertentu, ya, baru dia naik. Gitu. Beda sama variable cost, sales naik, dia juga akan bertambah juga. Sales naik, dia juga akan bertambah juga. Setiap satu sales, nambah juga variable cost-nya 1. Ya, jadi di sini kalian tahu ya, perbedaannya sehingga terjadi contribution margin, namanya kontribusi. Ya, jadi kalau variable cost naik, artinya kan ada penjualan. Ya, pembelian pula kalau penjualan. Ya, makanya disebut contribution margin. Ya, semoga semua jelas. Kita kembali lagi ke sensitivity. Nah, sensitivity tadi kan banyak nih variabelnya. Ya, jadi kita harus analisis satu-satu. Nah, jadi di sini contoh sensitivity-nya itu untuk sales revenue ya, untuk variabel ya, sales revenue. Jadi kalau yang diuji sales revenue berarti untuk variabel lain seperti variabel cost ya, cost of capital ya, itu semuanya dalam keadaan yang konstan. Ya, dalam keadaan yang konstan atau keadaan yang sama, dia tidak berubah. Ya, makanya di sini contoh sensitivity sales revenue ya. Ini initial investment 7.000, sales revenue 6,5. Nah, kita mau hitung nih sensitivity-nya gimana caranya? Sama, pertama kita hitung dulu semua sampai NPV-nya dapat. Di sini kan kita tahu nih, dalam kasus ini, dalam kasus normal, NPV-nya 1.025. Ya. Gimana cara hitung sensitivity analisisnya? Nah, pertama kita hitung dulu. Ya, present value dari sales revenue. Kalau selama ini kan kita present value-nya kan dari relevant cash flow-nya nih. Ya, dari 4,5 ini kan. Maka kita dapat, ya ini lihat ya, kita hitung discount rate, kita present value kan, maka dapat 1.025. Tapi ini untuk dapat sensitivity analysis untuk sales revenue, kita hitung sales revenue-nya, kita discount rate kan. Jadi kita present value kan sales-nya. Maka dapat 6.019 di tahun ke-1 dan di tahun kedua 5.573. Kalian pasti sudah paham ya, semakin tahunnya naik, hasil dari present value akan semakin turun. Ya, karena kan semakin panjang kita present value kan. Ya. Maka kita punya present value atas sales revenue itu totalnya 11.591. Bagaimana cara hitung presentasi sensitivity analisisnya kok? Berarti tinggal kalian bagi 1.025 dibagi 11.591. Ya, selesai. 8,8%. Nah, maksudnya apa nih setelah dapat 8,8%? Nah, sini saya udah buat ya. Artinya sales revenue tidak boleh turun lebih dari 8,8%. Kalau tidak, NPV akan 0. Dan kalian sudah belajar di pertemuan kemarin, video YouTube saya yang kemarin. Kalau NPV-nya 0 atau bahkan minus, berarti project itu tidak layak kita ambil. Ya, untuk apa kamu ngambil project yang tidak menguntungkan? Ya, kecuali kalau bos memang ada tujuan lain ya. Kan saya udah bilang hal-hal yang non keuangan, misalnya nggak apa-apa deh project kali ini rugi tapi next projectnya kita untung. Seperti Pocari Sweat ya. Saya sudah kasih videonya, moga-moga kalian lihat. Kalau Pocari Sweat itu tahun pertama kedua dia rugi parah, tahun ketiganya langsung recover. Bisa jadi seperti itu. Tapi dalam hal yang normal, dalam kasus ini kalau kita tahu NPV-nya akan 0 atau bahkan minus, ya ngapain lagi kita ngambil proyek tersebut. Mending kita ambil proyek yang lain yang memberikan keuntungan, yang memberikan cash flow yang positif. Ya. Nah, coba saya simulasi nih kalau misalnya sales revenue-nya ya kita kurangin sampai 8,8%. Apakah NPV-nya 0? Coba kita uji. Berarti dikali, logikanya kan turun 8,8%, artinya dikali 100% kurang 8,8. Ya. Tuh. Yang tahun keduanya karena sama, jadi langsung aja disamakan. Tuh NPV-nya jadi 0. Nah, berarti benar nih, sensitivity analysisnya tadi 8,8%. Maksudnya apa sih kok kita nyari ini? Artinya kalau misalnya, ya ini contoh sederhana nih, saya kembalikan dulu. Misalnya sales revenue kita
si klien minta diskon, ya. Akhirnya kita kasih diskon dia 2%. Berarti kalau berarti kan dikali 100% kurang 2%. Berarti kan tinggal 98% kan harga revenue kita. Nah, kalau misalnya kita ganti dia jadi 98%, kita kasih diskon dia 2%, berarti NPV kita masih positif. Kita udah tahu pasti positif tanpa ngitung ulang. Kenapa? Karena kita punya batas 8,8%. Jelas ya? Jadi kalau misalnya customer kita udah minta diskon 10%, udah jelas pasti udah nggak bisa. Kalian nggak perlu capek-capek lagi ngitung relevan cash flow. Kalian udah tahu pasti NPV-nya akan 0. Akan negatif malah. Jadi kalau udah diskon 10% kan berarti tinggal 90%-nya ya. Tuh. NPV kita udah minus. Kalau udah minus artinya apa? Tidak kita ambil project ini. Itu. Kalian harus nego lagi, Pak, jangan 10%, saya kasih diskon deh. Tapi cuma misalnya 5%, jadi kali 95% kan tuh. NPV masih ada dengan harapan klien kita puas, dia order ke kita lagi, ya. Kadang kita turunkan price tapi quantity-nya dibanyakin gitu. Jadi dia ordernya lebih banyak kan bisa juga, untung juga jadinya. Gitu. Ya. Jadi maksudnya adalah itu. Semoga jelas. Ya, semoga apa yang saya jelaskan sudah ngeh nih. Begitu juga dengan variabel-variabel lain. Contoh variabel cost ini ya. Ya, jangan bingung ya, variabel itu maksudnya ini juga variabel. Kalau kalian nanti di mata kuliah seminar akuntansi atau metodologi penelitian kan banyak variabel. Variabel itu maksudnya item-item yang mempengaruhi. Jadi ini kan adalah faktor-faktor atau item-item yang mempengaruhi NPV tadi, ya. Tapi kalau di sini variabel cost ini maksudnya cost yang variabel, yang bersifat variabel. Apa itu? Yang tadi saya udah jelasin. Yang dimana setiap penambahan satu sales akan menambah satu variabel cost juga. Itu. Ya, jadi kalau di dalam grafik dia tuh kayak gini variabel cost. Tuh. Dia selalu naik satu, ini sales, misalnya sales, ini PC-nya variable cost, dia kan selalu naik, naik satu, naik satu, naik satu, naik satu. Why? Tapi kalau fixed cost dia nggak kayak gini. Fixed cost biasa cenderung stabil. Jadi ini jadi belajar AKBI pula ya. Jadi gini, oke. Nanti di satu sisi ya, dia baru naik. Nah, habis itu dia ini lagi. Baru dia masih sama, tidak berubah. Nanti di satu sisi lagi dia akan naik lagi. Ya. Contoh paling simpel ya kita universitas. Saat kelas itu sanggup untuk 40 orang. Oke ya. Kalau 40 orang, mau di kelas itu cuma 1 orang pun ya tetap sama biayanya untuk 40 orang, fixed cost dia kan. Dia sudah sama. Tapi kalau misalnya dia udah jadi 60 orang, nggak bisa lagi satu kelas, mau tak mau nambah kelas, jadi fixed cost kita nambah nih di sini. Gitu. Ya, jadi fixed cost-nya nambah. Paham ya? Harusnya sampai sini. Nah, nanti kalau udah kapasitas kelasnya untuk 60 orang, kita punya murid 60, ya udah tetap sama. Sampai kalau murid kita ternyata 80 orang, berarti harus tambah kelas lagi. Nggak bisa lagi. Jelas ya? Nah, menganalisis biaya ini akan sangat membantu kalian ya, men-sharpkan atau menajamkan analisis kalian terhadap relevan cash flow tadi. Ya, makanya semua ilmu apalagi di akuntansi ada manajemen keuangan, ada AKBI, itu semua saling berkaitan. Tinggal benang merahnya kalian cari. Ya. Dia tidak berdiri sendiri-sendiri, semua sama. Dan itu akan membuat mata kuliah ini menjadi lebih fun, lebih enak kita pelajari karena semuanya memberikan suatu ilmu yang kompleks dan saling bertautan. Oke, kali ini variabel cost-nya yang diubah. Ya. Misalnya variabel cost ini ya harga daging tadi naik. Nah, kita harus hitung nih. Ya, sensitivity-nya. Sama, setelah kalian dapat relevan cash flow, kalian hitung NPV-nya 1025. Oke, berarti kan masih positif. Kalau positif berarti oke. Project ini bisa diambil, bisa dilaksanakan. Ya kan? Nah, bagaimana cara hitung sensitivity analysis untuk variable cost? Sama.
Kalau tadi yang kita present value kan adalah sales revenue, kali ini yang kita present value kan adalah variable cost-nya. Ya, jadi kalian kali, ini kita pakai diskon rate 8%, kalian diskon rate kan 8%, 2.000 ini dengan present value 8%. Maka dapat 1852 dan 1715. Maka total variable cost kita ya present value-nya adalah 3.567. Kalau real value-nya kan 4.000 nih. Ya, cuma ini kan kita tahu ada nilai waktu dari uang terdiskonto ya, itu 8%, maka tinggal 3.567. Gimana cara hitung sensitivity-nya? Sama, tinggal NPV 1025 dibagi 3.567. Karena 3.567 ini cost, posisinya minus, kita absolutkan ya, makanya saya kasih minus. Jadi 28,7%. Nah, artinya apa? Variable cost kita ini tidak boleh ya naik. Ingat ya, kalau cost kan beda nih. Kalau revenue tadi kan kita bilangnya tidak boleh turun di bawah 8,8. Ya, jadi istilahnya batas maksimumnya itu ya sampai dia NPV jadi 0 itu 8,8. Tapi kan nggak mungkin kalian kasih diskonnya sampai 8% kan. Kita kan kalau bisa bahkan cuma kasih diskonnya ise-ise lah. Tapi si customer oke, misalnya cuma 1% gitu kan. Nah, tapi kalau variable cost kebalikannya ya, berarti dia tidak boleh naik, bukan tidak boleh turun ya. Kalau turun kan malah lebih baik, NPV-nya semakin tinggi. Tapi di sini artinya variable cost tidak boleh naik lebih dari 28,7% supaya NPV-nya tetap terjaga, tetap positif. Ya, cuma sebisa-bisanya kan kalian nego ke supplier. Kalau supplier naiknya 5%, oh tapi kalian bilang, oh sensitivity saya 28,7, 5% masih oke lah ya, jangan gitu. Kalian harus tawar dong. Kalau supplier misalnya naik 5%, biaya variabelnya ini kita, dagingnya tadi, ya kalau bisa kita nego dong. Naiknya jangan begini lah Pak, akhirnya nego-nego cuma naik 2%, kan lebih bagus. Jadi NPV kalian turunnya itu enggak jauh-jauh banget gitu. Ya, paham ya apa maksud saya ya? Jadi di sini pengertiannya ini yang penting sekali kalian ngerti. Kalau ngitungnya saya yakin semua pasti bisa selama kalian nyimak. Ya, tapi arti dari sensitivity-nya ini apa? Ya, karena saya zaman dulu pas manajemen keuangan saya nggak ngerti sebenarnya apa tujuannya ini. Ya, saya nggak tahu apakah sayanya yang main-main atau pas lagi jelasin saya ke toilet ya kan. Cuma pas itu saya nggak ngeh gitu. Jadi setelah saya ngajar ini baru saya ngeh tujuannya ini. Ya, jadi kalau kalian tahu tujuan belajarnya itu apa, itu akan lebih mudah untuk kalian ingat. Jadi suatu saat kalau kalian ditanya tentang ini, kalian ingat prinsipnya. Kalau ngitungnya kan tinggal cari aja di Google atau bongkar aja lagi Excel saya ini. Oke. Nah, eh, jadi 28,7. Coba kita uji ya. Seandainya ini dia naik 8,7. Maka cost kita yang awalnya 2.000 naik 28,7 kan jadi 2575 nih. Kita NPV-kan 0. Maka benar 28,7. Jadi kalau variable cost kita misalnya kayak sekarang kursnya naik ya, bisa naik misalnya sampai 10%. Nah, kalau 10% kita masih ada untung kok. Net kita masih cash flow kita positif, net present value-nya positif gitu. Ya masih oke. Tapi kalau kita tahu dia naiknya sampai 30%, berarti artinya apa? Semakin kita jualan, semakin kita rugi gitu. Berarti di sini kita udah bisa analisis, berarti sales revenue harus naik juga, nggak boleh harganya sama gitu. Ya, saya bawa sedikit ke bisnis. Berarti kalau kalian udah tahu seperti ini, ya kalian harus apa namanya? Harus mengambil langkah gitu. Yaitu mungkin harga jualnya terpaksa kita harus naikin atau ada hal-hal lain, kos-kos lain yang bisa kita turunin. Kita nego ke supplier, kita mungkin capital cost-nya kita mulai juga cari pendanaan yang biayanya lebih murah gitu atau bank yang hutang banknya bunganya lebih murah misalnya seperti itu. Jadi banyak di sini ada trigger, habis itu langsung ya kalau di PT meeting dengan manajemen ya kita cari apa solusinya, jangan sampai ya udah naik 30% baru kita bingung rugi. Kalau kayak gini kalian tetap jualan kan harga jual kalian nggak naikin, semakin kalian jualan malah semakin rugi gitu. Hati-hati ya. Saya singgung-singgung sedikit akbinya. Jadi paham ya maksud dari sensitivity analysis.
Nah, untuk yang lainnya juga sama, ya, contribution margin. Kalau contribution margin ini berarti contribution margin-nya yang di PV kan. Dalam hal ini kan dia sudah ter-PV otomatis ya. Initial investment, nanti saya sangat yakin apa yang saya sudah jelaskan di sales revenue dan variable cost ini sudah cukup paham kalian. Nanti kalian bisa uji sendiri. Ya, contoh apa namanya initial investment ini 14,6. Berarti kita tahu dia tidak boleh naik lebih dari 14,6. Saat initial investment ini naik 14,6%, maka NPV jadi 0. Nah, kalian bisa uji sendiri ya. Cara nguji sensitivity analysis apakah sudah benar atau belum adalah kalian uji variabel yang lagi diuji sensitivitas, kalian tambahkan atau kurangkan, naikkan atau turunkan sesuai dengan sensitivity percentage. Maka NPV jadi 0. Kalau NPV udah jadi 0, berarti jawaban kalian so pasti benar. Ya, sudah pasti benar. Terus ada cost of capital. Nah, yang cost of capital agak lain sedikit nih. Ya, kalian pertama harus hitung IRR-nya dulu. Ya, habis hitung IRR, kalian hitung NPV. Ya, dari NPV. Ya, cuma ini nggak dari NPV nih, hati-hati. Berarti E183, berarti dari IRR, dikurangin cost of capital yang sekarang, dibagi cost of capital sekarang. Jadi 132%. Ya, IRR itu ingat kan artinya apa? IRR itu adalah yang kita sudah pelajari di video sebelumnya, yaitu IRR ini artinya cost of capital 18,52% ini maksimalnya. Kalau di atas 18,52 maka NPV udah pasti negatif. Sehingga tidak kita ambil proyeknya. Tapi kalau kita tahu kita punya cost of capital 8%, IRR 18,52 berarti kan udah so pasti NPV-nya positif. Ya, nggak perlu ngitung table relevant cash flow, kita udah tahu. Ya. Terus ini dipresentasikan 132% adalah supaya pada saat ini 8% kalian tambahkan dengan 132%, maka dia menjadi NPV-nya 0. Sebenarnya kan artinya cost of capital-nya menjadi 18,52 tadi gitu. Tapi 18,52 IRR ini supaya kita dapat percentage-nya ya kita harus pakai rumus matematika ini. Ya, sehingga dapat 132%. Ya, semoga jelas. Ya, harusnya nggak sulit. Tapi yang paling penting kalian ngerti maksudnya tadi ya. Maksudnya contoh sales revenue tadi saya ulang. Sales revenue-nya tidak boleh. Ya, 6,5 tidak boleh turun di bawah 8,8%. Ya, tapi dalam bisnis ya logikanya kalau bisa naik harga jual masyarakat oke kan ya oke gitu. Bagus. Ya kalau turun pun jangan sampai 8,8 lah. Gitu loh. Kalau bisa mah cuma 1%, 0,5% gitu. Ya. Semoga penjelasan saya cukup jelas. Oke, kita balik ya ke PowerPoint. Ya, jadi kita bisa lihat di sini masing-masing sensitivity analysis, sensitivity percentage-nya. Ya. Di sini kita lihat the elements to which the NPV appears. The most sensitive are selling price followed by the contribution margin volume. Hati-hati. Kalau kalian mau nilai yang paling sensitif yang mana, kalian jangan pilih yang paling besar. Karena kalau yang paling besar persentasenya, artinya kita punya buffer tuh agak besar gitu loh. Ya. Yang paling kalian harus hati-hati adalah yang sensitivitasnya paling tipis. Yang namanya juga sensitif kan. Contoh kalian apa ya? Misalnya dikelitikin gitu ya. Kalau kalian ngelitikin teman ya. Ada yang dipegang dikit aja udah geli. Gitu kan. Ada yang udah dipegang agak lama dia nggak geli-geli gitu. Jadi tingkat sensitivitasnya beda-beda. Ada teman kalian yang 8,8%, kalian cuma baru gitu kan, kalian tiup dia sedikit di daerah kuping dia udah geli gitu kan. Ada yang ditiup udah kelitikin 2 orang dia masih belum geli, 28,7% dia kekuatan nahan gelinya gitu. Jadi sama sensitivitas, semakin dia kecil persentase change-nya, artinya dia semakin sensitif. Ya. Jadi selling price ini kalau dia goyang 5% aja turun, berarti kan udah kenanya banyak.
Kan ini sensitifnya 8,8% gitu ya. Tapi sedangkan variable cost dia masih buffernya tinggi. Kalau naik 10% pun, kalau bagi selling price kan turun 10% udah gede banget kan. Tapi bagi variable cost kalau turun naik 10% pun dia tidak masalah karena dia 28,7% sensitivitasnya gitu. Tapi sekali lagi dalam bisnis ya kalau bisa jangan sampai naik dong 10%. Kalau bisa cuma 5%, why not? Gitu. Jelas ya? Semoga jelas. Kalau ada pertanyaan di minggu depan, tolong ditanya. Oke, tapi yang namanya metode ya pasti ada kekurangannya juga ya. Sekalipun positifnya kita udah bisa langsung hitung tanpa kita hitung lagi relevan cash flow ya, karena ngitung relevan cash flow itu kan sebenarnya kompleks. Di kasus ini kan dibuat lebih simpel ya. Jadi di sini kita udah bisa tahu kalau kita meeting sama klien dia minta harganya turun sekian, kita udah tahu buffer kita berapa. Nah, tapi weakness-nya juga banyak nih. Ya, ada 4 di sini kita bisa lihat the method requires the change in its key variable are isolated. Nah, ini nih. Kita tahu kan kalau di sensitivitas itu kalau kita lagi ngitung yang selling, berarti yang initial investment, contribution margin, variable cost itu dikunci dalam keadaan yang konstan. Sedangkan kita tahu biasanya kalau harga kita digoyang, ya, misalnya ekonomi lagi turun, berarti dia minta harga turun. Pada saat itu biasanya variable cost-nya juga lagi keadaan naik gitu. Nah, jadi di situ ada ambivalence gitu. Kalian nekan yang satu, nutup lubang yang satu, lubang lain naik gitu. Nah, jadi di sensitivitas ini ada kelemahannya itu. Ya. Nah, terus sensitivity analysis is analysis where there is uncertainty. It does not examine the probability that any particular variation in cost or revenue might occur. Ini yang tadi ya sama. Jadi bisa jadi kita menganalisisnya yang sales ternyata ada uncertainty untuk variable cost atau ada uncertainty untuk cost of capital. Tiba-tiba bank menaikkan suku bunga. Nah, itu kan terefek ya. Critical factors may be those over which manager have no control. Ya, ada beberapa faktor X tadi ya, faktor kritikal yang dimana kita itu tidak punya kendali atas itu gitu. Contoh tadi ya, contoh misalnya si revenue tadi kan lebih kendalinya kan ke tim marketing, ke tim sales gitu. Sedangkan kita finance manager kan bisa ngasih saran tapi kan mereka yang bertindak, mereka ujung tombaknya. Ya kalau kalian ingat yang cerita History of Pocari Sweat ya. Kalau yang udah lihat jadi nyambung nih, kalau belum lihat nggak nyambung. Walaupun penelitinya sudah melakukan segala macam sampai 1000 kali uji coba ya, sampai berapa jenis jeruk dicari untuk rasa Pocari Sweat yang enak, tapi tetap ujungnya kan tim marketing yang ujung tombaknya. Mereka cari pasarnya, mereka ya ketemu anak-anak yang haus pas main baseball, sauna. Nah, jadi tetap gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol, harus orang lain yang kontrol, manajer lain yang kontrol. Makanya itulah indahnya di dalam suatu perusahaan untuk menyinkronkan semua departemen. In itself, it does not provide a decision rule. Nah, jadi kadang apa ya? Kadang kan misalnya perusahaan udah kasih kebijakan ya, tim sales udah dikasih patokan paling minim 1% misal cuma bisa turun harganya seperti itu. Jadi udah ada decision rule ya, itu tidak diperhitungkan. Jadi ada beberapa kelemahan dalam sensitive analysis. Tapi kegunaannya kita tahu ya, jadi kita bisa tahu setidaknya secara kasar ya berapa persen boleh naik atau boleh turunnya ya. Oke, di sini probability, yang namanya probability biasa cenderung ada persentase ya di bawah 1 ya. Kayak 70% tadi, 20% tadi ya. Oke, coba kita lihat contohnya biar lebih mudah. Ini saya udah buat. Ini saya nggak buat. Oke, yang ini harusnya bisa langsung diselesaikan di slide. Oke. Nah, jadi a company is considering project involving the outlay of 300,000 which is estimated will generate cash flow over its 2 year of life at the probability shown in the following. Oke, jadi ada project initial investment-nya 300.000.
Oke, lalu dia bisa menghasilkan cash flow dalam 2 tahun, dia ini project singkat aja ya 2 tahun ya, sebagai berikut. Jadi dia kasih probability. Nah, ya karena mungkin dia nggak pasti juga kalau selama ini kan di pertemuan 1, 2, 3 itu kan kita udah tahu ya, 1 tahun pertama dapatnya sekian, tahun kedua dapatnya sekian. Tapi ini dia lebih rigid kan, lebih, apa namanya, lebih dalemin ya, di mana ada probabilitas. Jadi di sini kita bisa lihat 25% untuk 100.000, 50% 200, 25% 100.000. Di tahun kedua 25% 200, 50% 300, 25% 350. Oke, maka gimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus melakukan rata-rata. Ya, kita average kan. Kayak ini kan contoh 150.000 nih. Aduh, mana nih? 150 ini dapat dari mana? Berarti 25% kali 100.000 kan berarti 25.000. Ya, kalian bisa hitung juga ya pakai kalkulator ya, Dek. Terus 50% kali 200 itu 100.000. Lalu 25% kali 100.000 itu 25.000. Maka kita dapat rata-rata probabilitasnya itu 150.000. Ya, makanya di sini kenapa nongol 150.000. Di sini 287,5 juga dapat dari mana? Jangan bingung. Kita rata-ratakan. Berarti 25% kali 200.000, 50% kali 300.000, 25% kali 350. Kalian jumlahin seperti ini, maka dapat 287,5. Ya, jadi jangan bingung ya dapatnya dari mana. Baru habis itu kita diskon faktor kan. Ya, dia bilang di sini cost of capital 10%, ya sudah tinggal hitung kayak biasa, kayak di pertemuan NPV. Ya, pertemuan 4. Maka dapatlah pertemuan 3 ya, sorry NPV. Maka dapat present value-nya ya, maka dapat 73.825. Masih positif ya, berarti masih oke. Kenapa di sini disebut expected value of NPV? Kalau selama ini kan langsung NPV kita sebut. Kenapa? Karena tadi ada probabilitas. Ya, yang namanya probabilitas kan bisa jadi yang kena yang 200.000, bisa jadi 100.000, bisa jadi malah lebih dari ini 250.000, ya kan? Namanya juga probabilitas. Nah, tapi di sini sebenarnya kita tahu kita punya expected tuh 73.825. Kalau lebih naik ya syukur bagus, ya kan? Lebih untung kita berarti lebih cuan. Nah, ada beberapa disadvantage juga dalam probabilitas analisis. Ya, satu ada investment maybe one off. Expected NPV may never actually occur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada investment maybe one off. Jadi bisa jadi ini tuh tidak terjadi sama sekali. Sorry. Mana nih? Aduh. Ya. Ada kemungkinan tidak terjadi sama sekali. Makanya disebut probabilitas kan. Ya. Terus assigning probabilities to future event is still highly subjectively. Benar ya. Ini sangat benar. Dari mana coba kita dapat angka 25, 50, 25 ini? Ini kan sangat subjektif. Ya. Untuk mendapatkan suatu, ya ini kan uncertainty gitu loh. Tapi ya kita bisa lah setidaknya dari pengalaman atau kita mungkin punya manajer yang pernah kita hire, manajer yang pernah kerja di project seperti ini, setidaknya kan ada gambaran gitu, probabilitas jadi bisa. Tapi tetap aja ini semua tetap ya subjektif. Ya, sangat subjektif. 3, expected value do not evaluate the range of possible NPV outcome. Nah, ini dia NPV-nya 73.825 ya, tapi kan kita tahu karena ada probabilitas harusnya NPV-nya ini disajikan dalam bentuk range, misalnya antara 60.000 sampai 80 gitu. Ya, tapi di sini kita cuma bisa dapat satu angka, 73.825. Ya. Jadi seperti itu untuk mata kuliah ini, Project Appraisal and Risk. Semoga adik-adik semua mendapatkan ilmu baru ya dan lebih paham.
Oke, sekian untuk, eee, presentasi saya ini ya, Project Appraisal and Risk. Nanti sekali lagi kalau ada pertanyaan, ya nanti pas ketemu jangan segan-segan ya tanya. Jadi kalian udah catat, habis itu kita langsung tanya, ya. Oke, terima kasih.